Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Guru. Kira-kira ini apa yang akan dibahas, topiknya apa ini, Guru? Topiknya yang akan kita bahas saya uraikan yaitu kodok dan kodar. Baik, saya setuju dengan topik yang tadi itu, Guru. Sangat setuju. Silahkan diikuti dengan seksama. Baik, akan saya ikuti, saya dengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, kita mengenal istilah qadha dan qadar sebagai bagian dari rukun iman yang keenam. Qadha sendiri secara bahasa berarti ketetapan, keputusan, atau pelaksanaan. Sementara secara istilah dalam akidah, qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Sebagai kelanjutannya, istilah qadar secara bahasa diartikan sebagai kepastian atau ukuran. Adapun secara istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan ukurannya dan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, qadha adalah rencana atau keputusan, sementara qadar adalah implementasi atau realisasi dari rencana tersebut. Dalam pandangan Islam, qadha dan qadar tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Qadha adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar adalah pelaksanaan atau kenyataan dari hukum tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah qadha. Kemudian, kapan dan di mana kematian itu terjadi pada setiap individu adalah qadar. Untuk memperkuat keyakinan kita, terdapat banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hal ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيخفيه بأربع كلمات برزقه وعماله وأجاله وشقي أم سعيد. Artinya, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Artinya, tidak ada bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi khairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadirun. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Artinya, dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebagai seorang mukmin, meyakini qadha dan qadar secara benar akan membawa ketenangan batin yang mendalam. Hal ini karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, sudah tertulis dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan bagian dari takdirnya. Keyakinan ini menghindarkan kita dari sifat gelisah, keluh kesah yang berlebihan, serta rasa dendam, karena kita tahu semua yang terjadi adalah yang terbaik menurut kebijaksanaannya. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan penuh optimisme dan kepasrahan total kepadanya. Perlu kita pahami pula bahwa beriman kepada qadha dan qadar tidak berarti kita bersikap pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha dan berikhtiar dalam menggapai kebaikan, namun selalu menyadari bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, usaha kita menjadi bernilai ibadah dan tawakal kita menjadi sempurna karena kita telah menyerahkan segala urusan kepadanya.
Sebagai penutup dari pembahasan ini, marilah kita terus mengambil hikmah dari keyakinan qada dan qadar dalam setiap langkah hidup kita. Dengan memahami dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, kita diharapkan dapat menjadi muslim yang lebih sabar, bersyukur, dan optimis, serta senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Sebagai tambahan, mari kita lihat bagaimana keyakinan qada dan qadar juga mempengaruhi perilaku sosial dan etika kita. Ketika kita menyadari bahwa rezeki dan kedudukan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terhindar dari sifat serakah, iri, dan dengki terhadap sesama. Sebaliknya, kita akan lebih mudah bersyukur dan berempati kepada mereka yang kurang beruntung, karena kita tahu semua bagian telah ditetapkan dengan adil dan penuh hikmah. Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa keyakinan kepada qada dan qadar bukanlah alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ini adalah sumber kekuatan moral bagi setiap muslim untuk terus berjuang memperbaiki diri dan lingkungannya, dengan keyakinan bahwa hasil akhirnya akan selalu sesuai dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Sebagai pelengkap, mari kita renungkan bagaimana keyakinan qada dan qadar menjadi benteng pertahanan mental yang kokoh saat menghadapi cobaan hidup. Ketika seorang muslim dihadapkan pada musibah, kesedihan, atau kegagalan, keyakinan ini menyadarkannya bahwa segala kejadian tersebut telah berada dalam rancangan ilahi yang penuh berkah, sehingga ia tidak akan terpuruk dalam keputusasaan melainkan berusaha untuk bersabar dan mencari hikmah di baliknya. Sebagai penutup tambahan, penting untuk diingat bahwa iman kepada qada dan qadar menuntut kerelaan hati untuk menerima segala ketetapannya. Ketika kita dapat mengikhlaskan hati, menerima segala bentuk ujian, kita akan meraih kedamaian jiwa yang sesungguhnya, karena kita meyakini bahwa setiap langkah telah diatur oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Terima kasih guru, uraiannya cukup jelas dan cukup bisa mudah untuk dipahami. Terima kasih uraiannya. Terus bagaimana guru? Semoga kita selalu dianugerahi ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani setiap takdir yang telah ditetapkan, serta senantiasa berada dalam perlindungannya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya dulu guru. Sebelum ditutup, saya mohon dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma laka aslamna, wa bika amanna, wa alayka tawakkalna, wa ilayka anabna, wa bika khashamna, wa ilayka hakamna. Faghfir lana ma qaddamna, wa ma akharna, wa ma asralna, wa ma a'lanna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu, wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Subhanaka rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.